Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nengarti Wisari dari Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai Banten Pejati yang berasal dari desa saya sendiri, yaitu Desa Lemukih. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan makna dan filosofi dari Banten Pejati tersebut. Banten Pejati merupakan Banten yang diaturkan dengan kesungguhan hati kehadapan ide Sang Hyang Widi dan manifestasinya untuk melaksanakan suatu upacara yadnya yang tujuannya untuk memohon dipersaksikan, yang bertujuan untuk mengesahkan atau meresmikan suatu upacara yang telah dilaksanakan secara lahir agar mendapatkan keselamatan. Banten Pejati yang sering juga disebut Banten Peras Daksina diaturkan kepada Sang Hyang Catur Loka Pala, yaitu Daksina kepada Sang Hyang Brahma, Peras kepada Sang Hyang Iswara, Ketupat Kelanan kepada Sang Hyang Wisnu, dan Ajuman kepada Sang Hyang Mahadewa. Banten Pejati berasal dari bahasa Bali, dari kata jati mendapat awalan pa. Jati berarti sungguh-sungguh, benar-benar. Awalan membentuk kata sifat jati menjadi kata benda pejati yang menyatakan makna pelaksanakan pekerjaan yang sungguh-sungguh. Jadi Banten Pejati adalah sekelompok Banten yang dipakai sarana untuk menyatakan rasa sungguh hati kepada ide Sang Hyang Widiwasa dan manifestasi. Banten Pejati merupakan Banten pokok yang digunakan dalam pancayatnya. Banten Pejati sering juga disebut Banten Peras Daksina ketika pertama kali masuk dan sembahyang di sebuah tempat suci. Begitu pula jika seseorang memohon jasa pemangku atau pedanda, meluasang kepada seseorang balian atau seliran, atau untuk melengkapi upakara. Banten Pejati sering dibuat. Oleh karena itu, Pejati dipandang sebagai Banten yang utama. Maka di setiap set Banten apa saja selalu ada Pejati, dan Pejati dapat diaturkan di mana saja dan untuk keperluan apa saja. Unsur yang terkandung di dalam Banten Pejati yaitu ada Daksina, Banten Peras, Banten Ajuman, Rayunan atau Soda, Ketupat Kelanan, Penyenang, Tahanan, Pabuat, Pesucian, dan Segehan Pancawarna. Sarana lain yang ada dalam Banten Pejati yaitu daun atau pelawa melambangkan kesucian, bunga lambang kecetusan perasaan, bija lambang benih-benih kesucian, udara lambang pawitra amerta, api lambang saksi dan pendetaan yadnya. Daksina terdiri atas bukul, serembeng simbol Arda Carda, kelapa dengan sabuk peperucut simbol Brahma dan nada, bedogan simbol swastika, kojong pesel-peselan simbol Ardesar Suari, kojong gegantusan simbol Aksara Pertiwi, telur bebek simbol Widu dan Sastram, tampelan simbol Trimurti, potongan pisang simbol Dharma, potongan tebu simbol Semara Ratih, benang putih simbol Siwa. Yang terakhir yaitu Ketupat Kelanan adalah lambang dari Sadripu yang telah dapat dikendalikan atau teruntai oleh rohani sehingga berdampak pada kehidupan manusia. Dengan tidak terkendalinya Sadripu, maka keseimbangan hidup akan manusia. Daksina terdiri dari wakul daksina yang dibuat memakai janur atau selepan yang di dalamnya dimasukkan tapak darah dan beras, lalu diisi dengan pis bolong 100 bolong, diisi dengan kelapa yang diperucutkan ujungnya, lalu diisi dengan daun, ditambah dengan pijaratus, diisi dengan buah pami, lalu diisi dengan pala, ditambah lagi dengan gulungan daun kayu dan bungkusan gula, lalu diisi dengan telur ayam, lalu di sisi kanan kiri diisi dengan canang dan bakdeb yang isinya yaitu benang putih dan boreh mingit dan lemis mingit, lalu diisi beras dan Ketupat Kelanan dialasi dengan kebat, lalu diisi dengan ketupat yang jumlahnya 6 biji,
lalu diisi dengan kacang dan ditambah dengan telur dan diisi dengan canang. Sodahan atau banten raka yang dialasi dengan kebat, lalu di sebelah kiri ditaruh dengan dodol, tape dan bantal, lalu sebelah kanan diisi dengan jaje uli, diisi dengan pisang, lalu buah-buahan berupa mangga, apel, dan jeruk secukupnya, lalu diisi dengan jaje gina berupa jaje cal-calan, lalu diisi dengan kacang dan telur, lalu di atasnya ditaruh canang, kojong, dan diisi dengan plaus. Unsur dari banten peras terdiri dari kebat, talen peras diisi dengan pisang, lalu di sebelah kiri diisi dengan dodol, tape, dan bantal, lalu di sebelah kanan diisi dengan jaje uli, lalu diisi dengan buah-buahan secukupnya, lalu ditambahkan jaje gina berupa jaje cal-calan, lalu ditambah dengan kacang, lalu diisi dengan telur ayam dan ditambah dengan tumpeng yang merupakan pursa, lalu ditambah dengan canang peras yang berupa 2 unsur-unsur yang terkandung dalam pembuatan pesucian. Pesucian yang terbuat dari seper bungkulan yang di dalamnya dijahitkan 5 buah celemik yang masing-masing berisi boreh mie, potongan pandan wangi yang dicampur minyak rambut, potongan daun bunga sepati, sekeping begina metini, seiris buah jeruk nipis, dan 1 buah takir untuk tirta, reringgitan suah serit, dan basi tempel. Dan inilah pesucian yang dimaksud. Nasi mancawarna terdiri dari 5 macam warna dan 3 takir yang terdiri tua, arak, dan air, dan 2 takir yang terdiri dari bawang jahe dan buah harum, dan isi dengan canang kojong. Saran video dari saya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.